Yuk kita lihat, kita mulai dengan masa kecil Imam Nawawi, bagaimana beliau tumbuh menjadi pribadi yang berkah. Jadi maaf, tadi kita ulang ya, ada yang berkah tempatnya, ada yang berkah nasabnya, ada yang berkah kunyahnya. Kunyah itu seperti Imam Abu Daud. Abu Daud, ya, nama beliau itu Sulaiman, berasal dari Sijistan, Sulaiman As-Sijistani. Tapi tak ada orang kenal sekarang dengan nama Sulaiman lah. Kalau Sunan Abu Daud kan, ya, tak pernah saya tanya apa kitab populer Sunan Sulaiman, tak ada. Mereka cakap semua jawab Sunan Abu Daud. Abu Daud itu bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman. Dia berasal dari Sijistan. Namanya Sulaiman As-Sijistani, tapi dikenal dengan kunyahnya bernama Abu Daud. Ya. Kenapa disebut dengan Abu Daud? Ya, kenapa disebut dengan Abu Daud? Ada salah satu versi, ya, satu version. Yang lainnya banyak kuat, tapi version ini juga menarik. Keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Imam Abu Daud ini hafal dan ringan lisannya menaklukkan hadis. Imam, apa kualiti hadis ni? Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini munkar. Ringan sekali cakap hadis, mudah melunakkan hadis. Kalau ada dulu Nabi Daud mudah melunakkan besi, maka ini mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah dia dengan nama Abu Daud. Salah satu versionnya. Ya, jadi ada yang terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya, gelar yang melekat kepadanya. Nah, sekarang kita di mana nih? Ya, kalau disebut nama tuan puan yang dikenal apanya? Tanda keberkahan, cek di antara tiga itu. Kalaupun disebut diri, orang kenal baiknya. Coba, di antara kitab sahih selain Sahih Al-Bukhari, namanya apa? Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim disebut dengan namanya Muslim bin Hajjaj. Ya, ketika orang menyebut Imam Muslim, yang dikenal itu kitab sahihnya. Nah, sekarang kalau orang sebut nama tuan puan, yang dikenal apanya? Tuan Fulan, oh dia yang punya martabat dah. Ya. Puan Fulana, oh dia yang punya roti canai itu. Coba biasakan kita beramal yang saleh, sehingga ketika disebut nama kita, yang diberkahi oleh Allah amal salehnya. Si Fulan, oh iya, dia itu adalah jemaah yang sangat giat menunaikan solat subuh, dan posisi dia di kanan pojok sebelah sana tuh. Si Fulana, oh iya, dia tuh orang yang sering kali datang ke Masjid Salahuddin ni untuk tilawah Al-Quran. Disebutkan nama yang viralnya amal solehnya. Itu tanda kehidupan kita berkah di hadapan Allah. Itu maksud saya jelaskan tadi. Sekarang bagaimana Syekh Syaraf ini menyiapkan putranya Yahya supaya menjadi pribadi yang berkah dan imam melampaui masanya. Tuan-puan rahimani rahimakumullah, Sayyid Syaraf ini bukan ulama, bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, tidak expert di bidang hadis, melainkan beliau seorang yang memiliki toko saja. Punya toko, pedagang lah. Ya. Jadi ayahnya Imam Nawawi ini seorang pedagang, punya toko sederhana, jual beli seperti itu. Tapi beliau punya dua keistimewaan yang melekat kepadanya. Ya, sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin ingatkan. Jadi memiliki anak yang istimewa ni tidak harus selalu melihat kepada nasab ke atasnya. Belum tentu seorang tuan guru punya anak yang punya kemampuan seperti tuan gurunya, bila tidak disiapkan dengan baik. Tapi tuan pebisnis, pedagang kah, petani kah, tukang kebun kah, sepanjang kita memiliki niat seperti ayahnya Imam Nawawi menyiapkan anaknya, niscaya kita pun mendapatkan hal yang serupa. Tidak harus punya anak ulama itu harus menjadi ulama terlebih dahulu. Ya, bisa mengantarkan itu, tapi standar niatnya yang dibuat oleh Allah bukan nasab. Standarnya adalah keikhlasan dan kesungguhan untuk mewujudkan itu. Jadi jangan puan simpulkan, saya bukan tuan guru lah, bukan seorang ustazah lah, tak mungkin anak saya bisa istimewa. Tak. Sejarah membuktikan Imam Nawawi yang kita bahas sekarang ni, ternyata ayahnya, bapaknya itu seorang yang memiliki toko saja, pedagang biasa, tapi punya dua keistimewaan. Satu, beliau selalu memastikan
semua yang dijual belikannya itu halal dan tidak membawa harta ke rumahnya kecuali halal harta itu, harta yang halal. Jadi sedari kecil Imam An-Nawawi mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari ayahnya tercinta dan dipastikan tak ada sekecil apapun yang sifatnya haram, semua halal. Ini saya beri rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Sampai Imam Nawawi dewasa pun sampai wafatnya, karena nanti Imam Nawawi ini wafat lebih dulu dibandingkan ayahnya. Jadi Imam Nawawi wafat, ayahnya masih hidup sampai 7 tahun kurang lebih, 7 tahun baru kemudian meninggal dunia. Itu semua makanannya dikirimkan oleh ayahnya, saking ingin memastikan semua apa yang dimakan tuh halal bagi anaknya, semua yang dimakan. Imam An-Nawawi tak pernah makan kecuali makan dari ayahnya saja, kecuali bila ada jemputan untuk jamuan, beliau terima setelah dipastikan orang yang menjemput itu orang yang baik, orang yang saleh, dan makannya tak boleh sendiri, tak bisa sendiri, harus berjamaah. Itu Imam Nawawi. Kalau beliau ada jemputan, undangan, ayo undangan makan syekh, kalau diundang tak boleh makan sendiri, tak bisa makan sendiri, ayo yang lain pun harus ikut makan. Ya, susah juga ini. Dari Masjid Selangor, Ustaz, di bawah ini ada makanan, saya ingin praktikkan Imam Nawawi, saya tak bisa makan sendiri, semua jemaah mesti makan. Nah, Imam Nawawi macam itulah. Ya, semua diundang. Tapi kalau tak ada jemputan untuk makan, undangan makan, beliau tidak makan kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Tuan-puan tahu apa yang dikirimkan? Cuma 2. 1, kue kering, kek yang kering. 2 zaitun, kue kering dan zaitun. Ya, 2 ini saja. Makannya malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar menjelang fajar, seumur hidup sampai meninggal. Dimakan itu sekali saja. Imam An-Nawawi itu diantara kemuliaannya, karamahnya, beliau dalam sehari makannya hanya sekali saja. Ya, kalau tak sanggup jangan ditiru ya. Ini saya cerita dulu nih ya. Makannya hanya sekali, itu pun diantarkan oleh ayahnya. Kue kering saja. Ya, kue kering. Kalau kue kering tuh ya nampaklah kita, bukan bagian terlezat ya. Kue kering, lantas yang keduanya zaitun. Makanan dimakan ba'da isya, minumnya di waktu sahar. Sahar, sin ha ra. Jamaknya ashar. Khar. Kita dalami sedikit ya, supaya lebih mendalam pengetahuan kita. Ini malam tu, jazakallah khair, malam tu dibagi 3. 1 ada lail, 2 ada lailah, 3 akhir malam disebut dengan sahar, waktu singkat sekejap saja menjelang fajar. Lail dimulai ba'da isya. Ya, isya jam berapa di sini Malaysia? 9 kurang, jam 8 ya. Ya, setengah 9 lepas isya itu masuk lail. Lail. Di lail, layali, laila, lili, leli, lala, itu malam. Ada ibu puan namanya Laila, itu ibu malam-malam. Lail, malam. Bila ada yang istimewa di malam tu, maka tambahkan tak di akhirnya menjadi lailah. Al-Quran turun di satu malam, malamnya istimewa, berkah malamnya, memiliki pahala lebih dari 1000 bulan, maka tambahkan tak dari lail menjadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar, bukan lail tapi lailah. Quran surah 97. Bila malam ni mau usai, mendekat kepada fajar, kurang lebih 20 sampai 30 minit lah sebelum fajar, maka namanya berubah menjadi sahar. Sahar. Lail sifatnya istimewa menjadi lailah. Lailah. Waktu singkat sekejap menjelang fajar, ini ada fajar, berakhir malam itu dengan datangnya fajar,
Waktu singkat sekejapnya disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Aktiviti yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Sahur. Ramadan lepas kita kenal sahur, makan sahur. Kenapa disebut dinamai dengan makan sahur? Karena makannya dilakukan di waktu sahar. Waktu singkat sekejap menjelang fajar. Jadi kalau fajar jam 5, jam 6 sekarang misalnya, jam 6, maka jam 5.30 itulah sahar. Makan sahur tu makan di waktu sahar. Kalau tuan makan jam 3 itu makan malam sekali. Ya. Sahar, pekerjaan, aktiviti yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Ada rahasia dalam Al-Quran. Rahasia ini begitu luar biasa. Ya, saya bisa ijazahkan ni. Kalau tuan-puan mengamalkan ini selama hidup, itu disifati oleh Al-Quran sebagai penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Dua, akan cepat dikabulkan doanya. Bahkan ada orang yang belum minta, Allah sudah kabulkan. Amalan ni istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Dalam riwayat hadisnya Allah langsung mengatakan memang tiada yang mengampuni dosa selain aku, kata Allah. Maka Nabi pun tersenyum mendengar itu. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nabi sampaikan, karena ketika membaca itu Allah menjawab, dan memang tak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Artinya dosa kita diampuni. Istighfar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Rumus tadi itu, ijazahnya di Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang takwa yang punya sifat ihsan, dia punya rutiniti setiap menjelang fajar, dia banyak beristighfar pada Allah. Lepas tahajud, istighfar. Istighfar. Itu cepat mengabulkan doa. Orang yang membiasakan istighfar di waktu sahar, dia diserupakan, disamakan dengan 4 orang yang melakukan amalan. Ya, ada 4 amalan istimewa di Al-Quran, dilakukan oleh orang-orang istimewa. 4-nya ini disamai dengan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 17. Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar. Dia orang yang rajin istighfar di waktu sahar, ditanamkan oleh Allah kesabaran dalam dirinya. Kesabaran. Ya. Lihatlah mau berangkat ke KL sekarang, lihat macet lah. Macet sangat, dia sabar. Orang banyak klakson, dia merojak Al-Quran. Dia tilawah Al-Quran. Alhamdulillah yang telah menghadirkan macet bagi hamba sehingga hamba bisa membaca Al-Quran. Rajin istighfar. Pernah begitu? Ya, pim-pim ayo. Kenapa lama sekali ni? Ya. Sabar. Was-sadiqina, jujur dalam hidup. Ya, sadiq itu orang yang benar dan membenarkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Allah sampaikan misalnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran walaupun yang pendek-pendek, yang mudah-mudah, dia benarkan, benar ya Allah, sadaqallahul azim, setelah itu dia baca. Itulah sadiq. Kalau dia menambah kebenarannya dengan meyakinkan pada orang pun yang belum yakin, maka berubah namanya menjadi siddiq. Siddiq. Orang tak yakin, dia yakin. Siddiq. Ya. Kenapa warisan tu mesti 2:1 bagi laki-laki? Dia belum tahu ilmu, tapi dia yakini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Amantu billah wa bi ahkamih. Maka disebutlah siddiq. Abu Bakar disebut dengan bergelar siddiq karena meyakini apapun yang melekat pada Nabi, sekalipun itu dia belum ketahui. Ya. Wal qanitin, khusyuk dalam ibadah. Orang yang rajin istighfar itu cenderung khusyuk dalam ibadah. Ya, dekat dengan Allah. Kerana itu setelah ayat itu langsung syahidallah. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, rajin istighfar itu
itu merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga ketika dia menunaikan solat pun terasa khusyuk dalam dirinya. Ada kerinduan. Ya, itu ada di Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Seakan-akan dia merasa dipanggil Allah dan bersiap kalau itu menjadi sujud terakhir yang dia tunaikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada orang khusyuk saat akan menunaikan solat, dia merasa Allah telah memanggilnya, dia persiapkan dirinya, dan dia merasakan sekalipun aku sujud dipanggil oleh Allah, aku siap menjadi sujud terakhir yang aku tunaikan saat ini. Mau seperti itu? Nanti sebentar lagi lah Jumat ya. Kalau tiba aja ya. Ada orang-orang itu siap yang panggil Allah. Labbaik ya Allah. Ya, siap dia. 4, ya, maaf sebelum 4, sifat orang khusyuk dalam solat disebut qanit. Jamaknya qanitin. Di mana ditemukannya? Di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di pojok mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 4, wal munfiqin, rajin berinfak. Berinfak, memberi. Orang-orang yang rajin istighfar diberi oleh Allah keluasan harta dan kelapangan hati. Luas harta tuh bila dia punya harta bisa dibagi, tak punya pun dia berbagi walaupun dengan doa. Atau sikit pun dia beri, kelapangan hati. Bila dia bisa lakukan itu, ditambah oleh Allah surganya diberikan seluas langit dan bumi. Dan amalan pertamanya istighfar. Ditemukan di mana? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas, jangan banyak fikir untuk istighfar. Ayo coba lihat di mushaf ya. Tengok mushaf. Ada sara'a, ada sa'a. Itu berbeza. Tuan nanti sekejap ni, lepas ni insya-Allah menunaikan Jumat. Ayat tentang Jumat menggunakan sa'a. Sila cek tengok Quran surat 62 ayat 9. Quran surat 62. Quran surat 62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au dari kata sa'. Tapi istighfar dia menggunakan sara'a, wasari'u ila maghfirah. Tuan-puan tengok terjemah tu. Terjemahnya samalah. Fas'au bergegas, bersegera. Wasari'u dan bersegera. Bila terjemah itu sama, mengapa lafadznya berbeza? Nah, nanti yang biasa baca kitab, ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, dikarang oleh Abu Hilal Al-Askari, membezakan kata-kata yang mirip seperti sama tapi maknanya berbeza. Sa'a itu bersegera dengan persiapan, prepare. Punya prepare dulu. Oh, sekarang Jumat jam 1:09. Ayo bergegas ke masjid, tapi jangan langsung berangkat. Prepare dulu. Mandi dulu. Pakai wangian yang baik. Siapkan hati yang baik. Sehingga ketika masuk masjid, khusyuk keadaan kita untuk menyimak khutbah. Itu sa'ah. Seperti tuan-puan sa'i, siap-siap dulu. Setelah tawaf, jangan langsung sa'i. Solat dulu 2 rakaat. Solat sunnah ba'da tawaf. Minum dulu air zam-zam. Ya? Setelah itu sa'i. Dengan persiapan yang baik, hati khusyuk, tak tergesa-gesa. Tapi istighfar tak. Istighfar menggunakan sara'a, berarti kerjakan tanpa harus fikir, langsung bergegas. Berbuat salah sekarang ni siang, istighfar sekarang, jangan tunda malam, karena tuan-puan tak tahu kapan maut tu tiba. Saya mau taubat istighfar malam saja lepas tahajud lah, ternyata asar datang malaikat maut. Assalamualaikum. Dah pulang yuk. Itulah sebabnya kenapa istighfar menggunakan sara'a. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah untuk istighfar. Jangan banyak fikir, banyak timbang-timbang, tak. Lakukan. Merasa salah lisan, astaghfirullah, istighfar. Merasa salah pandang, astaghfirullah.
Antara pandangan dengan lisan mengucap tak boleh ada ya yang tertinggal. Lihat YouTube, oh ternyata ada iklan-iklan ini tanpa aurat. Astagfirullah, tapi matanya tak beralih. Astagfirullah, tak. Dia berpaling, astagfirullah. Itu istighfar. Bila kita bisa melatih itu tiap waktu sahar, istighfar, 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 istighfar. Ya, seperti tadi yang saya ajarkan, astagfirullahaladzim, ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bacakan tu berlatih, Allah anugerahkan 4 hal di dunia, diberikan 1 hal istimewa di akhirat. 4 hal ini: tanamkan kesabaran, diberikan kejujuran dan kemampuan untuk berperilaku jujur, benar. 3, khusyuk dalam ibadah. 4, dilapangkan harta dan hatinya di dunia. Ya. Di akhirat diberikan oleh Allah jalur ke surga melalui taman-taman surga. Tempatnya indah. Semoga kita digolongkan termasuk dalam golongan demikian. Ya. Nah, Imam Nawawi dibekali oleh ayahnya itu kue kering dan minyak zaitun tadi, dan zaitun, kue kering dan zaitun, tak disebutkan apakah minyak atau buah. Ya, kue kering dan zaitun yang dimakan dilakukan ba'da isya lail, minumnya dilakukan di waktu sahar. Minum istighfar, minum istighfar, makan lail, ba'da isya makan, menulis istirahat. Nanti bila masih ada masanya kita cerita bagaimana beliau belajar, membaca dan seterusnya. Kita urutkan. Saya tak ingin banyak bercerita. Kalau cerita, tuan-puan cukup baca kitab, selesai lah. Kita sedang bicara manhaj sekarang. Manhaj. Ayahnya memastikan anak beliau mesti makan dari yang halal saja. Saking ingin memastikannya, beliaulah yang terus membawakan makanannya sampai anaknya itu wafat, sampai meninggal. Dilakukan selama hidupnya. Imam An-Nawawi meninggal, ayahnya masih hidup kurang lebih 7 tahun. Makannya Imam Nawawi malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar, dalam artian sahur. Jadi saya tanya pada bapak ibu, tuan puan, ya, Imam Nawawi ini kira-kira kalau siang makan tak? Minum tak? Berarti beliau puasa selama hidupnya. Ya. Lihat kalau berkah tu, makan sikit tapi ilmu banyak. Makan sikit tapi tenaga banyak, berkah tu. Ya. Orang sekarang balik ya, cakap sikit makan banyak. Ya, ada yang cakap banyak makan banyak tu. Ini tak. Ya, makan sikit ilmu banyak. Dan kita dapatkan surat Ramadan, cuma sikit saja makan sahur, sikit saja minum. Ya, air gula lah kita minum. Ya, saat buka tu, awal mulanya kan semua pengen tu, buah naga atau alpukat, avokado atau apa, semua dikumpulkan, yang diminum cuma teh manis tu. Ya, air gula seteguk saja selesai kan. Tapi bisa tarawih, bisa khatam Al-Quran, bisa kita banyak istighfar Ramadan. Sekarang kenapa Ramadan lepas makan banyak, ibadat sikit? Coba cek, bukan karena banyak sikitnya, coba lihat berkahnya. Ayah Imam Nawawi selalu memastikan anaknya tak boleh sentuh makanan kecuali makanan itu halal dia makan. Di tuan-puan kalau menginginkan anaknya, budak-budak yang kecil-kecil tu menjadi imam besar kemudian hari, pastikan semua makanan dan minuman dia halal. Jangan pernah bawa yang haram ke dalam rumah. Kami punya sekolah khusus untuk mencetak ulama saja di Indonesia, di Bekasi. Hanya terima 40 dalam setahun. Yang daftar bisa 1000. Mulai menerima dari usia 3 tahun. Jenjangnya sampai PhD, sampai doktora, sampai S3. Jadi diterima 40 dari usia kecil-kecil, budak-budak 3 tahun, 4 tahun, dia belajar sampai dia dapat PhD. Scholarship. KB-nya saat datang kelompok bermain, mesti diantar oleh ayah ibunya dengan seragam tempat dia bekerja, profesinya apa. Ya, bila dia semisal saja polis, dia pakai pakaian polis, dia hantar anaknya ke sekolah. Perhatikan. Lalu kami ajarkan pada anaknya, cakap kepada orang tuanya, ayah, aku mau belajar di sini
tolong ayah cari yang halal, jangan pernah cari yang haram, karena nanti akan merusak pelajaranku di sini. Disampaikan itu oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun. Ayahnya peluk anaknya, dia menangis, dia pamit pergi. Bukan anak yang cium tangan ayah, ayah cium tangan anak. Usia 5 tahun di TK, kindergarten, itu 5 juz hafalan Quran. Ibtidaiyah, elementary, ya, SD, 30 juz. Kita wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk boarding, pondok, 6 tahun. Ya, itu scholarship semua hanya bawa tubuh saja, tak boleh bawa pakaian, tak boleh bawa yang lain. Semua kami sediakan. Ya, 100% scholarship, full scholarship. Sampai lalu, ya, college, sampai ke PhD. Lalu pulang kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar lagi. Kalimat pertama yang disampaikan pada bapak ibunya, jangan pernah cari yang haram. Nah, tuan pun begini, saya tak mahu datang ke sini, saya tak minta apapun, saya datang sendiri, tiket sendiri, mengajar sendiri, saya tak minta apapun termasuk pada panitia. Semua niaga saya dengan Allah, tapi semua kedatangan saya ini hanya untuk menyabarkan salah satunya, pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah. Jangan pernah cari yang haram. Berat timbangan kita saat kembali kepada Allah. Nabi cakap, Nabi sampaikan, setiap yang haram masuk ke perut diri kita ini, itu sama sahaja dengan bahan bakar neraka. Sama kita mengumpankan diri kita ke dalam neraka. Ini keberkahan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, ayahnya ini punya sifat istimewa yang kedua. Selain memastikan hartanya halal, beliau juga zuhud dalam urusan dunia. Zuhud. Orang ini disebut zahid. Zahid. Zuhud itu bukan tinggalkan dunia, bukan. Tinggalkan dunia, lari ke gua saja, ke kahf, tak. Lari ke gunung-gunung, tak. Zuhud itu dalam arti secukupnya saja memenuhi kebutuhan dunia. Kalau haus itu artinya apa? Haus artinya apa? Ya, artinya butuh minum. Ya kan? Ya, artinya butuh apa? Minum. Bila adanya air putih ini saja, air bening, yang penting haus hilang, minum. Itulah zuhud. Tidak harus tuan pesan, mana avokadonya, mana buah naganya. Ya, saya pengen naganya yang dari China sanalah. Bila semua diinginkan, itu syahwat namanya. Tapi saat kita melihat sesuai kebutuhan, apa yang tubuh butuhkan, itu yang kita dapati, maka itulah zuhud namanya. Ya, saya ingin berpakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat dengan baik. Melihat orang senang, bukan ingin riak. Sepanjang kita penuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan sifat kita yang membutuhkannya. Sifat membutuhkan, janganlah pakai jas, pakai dasi pergi ke tani, sawah, berkebun. Kan bukan sesuai sifat. Sesuai sifat kebutuhan kita dapatkan, zuhud. Tak semua yang kita tengok di mall tu pengen kita beli. Hah? Apakah salah membeli dengan harta yang halal? Tak salah. Tapi kalau tuan puan ingin memiliki sifat zuhud, maka yang pertama standarnya, batas standarnya adalah yang dibutuhkan oleh diri kita, itu yang kemudian kita persiapkan. Nah, ayah Imam An-Nawawi ini, Syekh Syaraf ini, melihat sifat zuhudnya sebagai timbangan di akhirat kelak, hisab. Apa maknanya? Maaf ya, maaf ya, mohon ampun nih saya tanya nih, kita nih dihisab tak di akhirat? Hisab. Diri kita saja atau semua yang melekat pada diri kita? Semua. Artinya pakaian tuan puan, pakaian saya pun dihisab. Ya, kereta tu dihisab, kasut dihisab, semua dihisab. Dari mana dapat, kemana digunakan. Pulang dari sini, tengok lemari pakaian di rumah tu, buka. Apa lemari bahasa Malaysia ini? Lemari ya? Buka lemari tu, tengok pakaian. Berapa banyak pakaian yang sudah digunakan untuk ibadah kepada Allah, karena dihisab. Kerana tu Syekh Syaraf membeli apapun timbangannya dihisab. Kenapa makan secukupnya? Bukan karena zuhudnya. Yang saya makan ini dihisab, yang saya pakai ini dihisab.
Tuan-puan bawa kereta banyak berjajar tu di luar masjid, tu dihisap. Berapa kali digunakan untuk mengantar tuan-puan ke masjid, ke majlis ilmu, mencari yang halal, itu dihisap. Berapa banyak tuan-puan membeli pakaian yang tuan-puan kumpulkan dalam hari, itu dihisap. Sudah dipakai untuk salat. Saya mencoba mengikuti itu, setiap dapat yang baru saya gunakan dulu salat. Sehingga ketika dihisap, ya Adi Hidayat, dari mana engkau gunakan, kemana engkau pergunakan? Dari mana engkau dapatkan, ya Allah, engkau yang maha tahu, hamba dapatkan hadiah dari si fulan. Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bicara, ya Allah, saya digunakan oleh hambamu Adi Hidayat untuk menunaikan salat sujud kepadamu. Adakah di antara perangkat hidup kita yang belum digunakan untuk ibadah? Kita dihisap. Dan ajal kita kapan saja ditetapkan oleh Allah, kita pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila tiba masa ini kita pulang. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Saat pulang itu, ini timbangan pertama. Ini kita belajar manhaj. Nah, bila hidup ini sudah begini, semua kerana Allah, makan kerana Allah, yakin akan dihisab, itulah ihsan. Bila kita punya dua sifat ini saja, memastikan yang halal, zuhud dalam urusan dunia, maka berkah mengalir pada keluarga kita, sekalipun kita bukan tuan guru, bukan ulama, bukan ahli ilmu. Ayahnya bukan tuan guru, tapi anaknya menjadi imam dari semua tuan guru dan melampaui masanya. Ya, jelas sampai sini? Paham kan? Bila sudah paham, kita tutuplah. Satu, ini kita baru mengaji 0,5% saja, belum selesai kita. Ya, baru mukaddimah, kita belum mulai ini. Dua, ya, jadi bila ingin belajar tentang Imam Nawawi, yang pertama, pastikan semua yang dimakan, semua kebutuhan hidup itu halal menurut Allah dan dikonsumsi sesuai kebutuhan kita. Ya, yang pelajar-pelajar ni ya, yang di university, di pondok-pondok ni, pastikan makanan halal. Ya, disesuaikan sesuai kebutuhan tubuh, jangan terlalu banyak makan. Minum cukup kan, supaya ilmunya yang banyak. Ya, yuk kita teruskan. Dua, ketika Allah berikan keberkahan pada dirinya, maka diberikan pula keberkahan pada jiwanya. Dibimbing oleh Allah jiwanya. Bimbingan kepada jiwa bagi para nabi disebut dengan wahyu. Bimbingan kepada manusia biasa disebut dengan ilham. Ya, bimbingan kepada para nabi rasul disebut dengan apa? Wahyu. Manusia biasa disebut dengan apa? Ilham. Maka dibimbinglah beliau ini, Syekh Syaraf ini, ya, dengan keadaannya yang luar biasa, sifat zuhudnya, dibimbing oleh Allah untuk memberikan nama pada anaknya yang terlahir ini dengan nama Yahya. Nama penting, Yahya. Boleh tulis, kita pakai dalil ya. Ya, saya senang Quran, hadis, jadi tak lepas dari dua tu. Ya, Quran, hadis. Nama di Quran kita ambil tengok satu, tadi banyak tuan, sekarang kita contohkan puan yang perempuan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-36. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36. Sebelah kiri ya, tangan. Nanti kalau ada masa saya datang lagi sini, bolehlah bikin daurah khusus Quran ya. Cara menghafal Quran cepat gitu ya. Supaya nanti bisa belajar, nanti bila ada masa saya pun bawa buku tu bisa dibagi. Karena kami tak jual, kami hanya bagi wakaf ya, cetak. Beza kalau yang lain jangan disamakan, karena nanti ada sifat-sifat yang berbeza. Nanti satu masa ada waktu kami kesini lagi. Nah, boleh nanti yang pondok-pondok bisa datang, nanti saya bawa budak-budak kami yang kecil-kecil tu, anak-anak, supaya kita share cara menghafal Quran. InsyaAllah. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36, paling kiri di pertengahan. Ada? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ada? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Lihat kalimatnya, wa inni sammaituha Maryam. Ini. Lalu aku beri nama anak itu dengan nama Maryam. Ketika Hannah mulai melahirkan, ternyata yang terlahir itu perempuan.
Dia harap-harap laki-laki, ternyata yang terlahir perempuan. Karena memang anak itu diantara hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Itu ada di Quran surah ke-31 Luqman di ayat 34. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tak boleh siapapun tahu dari makhluk, termasuk malaikat. Tak boleh tahu. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, tentang kiamat, kapan terjadi kiamat. Ya, jadi kalau ada orang cakap sekarang kiamat akan terjadi tahun sekian, tanggal sekian, itu hoax lah. Pernah di Indonesia ada berita, warta menyebar, kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Saya sedang di Garut waktu itu. Sebagian toko-toko tutup lah dengan hoax itu. Ternyata tak terjadi. Orang itu cakap diundur tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ternyata tak terjadi pula. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kiamat, waktu tepatnya kapan? Jam berapa? Detik berapa? Minit berapa? Wa yunazzilul ghaits, kepastian cuaca. Karena itu sekarang adanya perakiraan, bukan kepastian. Kita lihat-lihat mendung awannya, ternyata tak hujan. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan semua proses yang terjadi di dalam rahim. Ya, tentang qadanya, rizkinya, keadaan dirinya dan sebagainya, sampai kemudian dia terlahir. Kemarin nampak di Indonesia USG-nya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Ya, bisa terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, akan terjadi kemudian. Lepasnya apa yang terjadi nanti? Kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di mana engkau akan meninggal. Allahu a'lam. Tuan-puan tinggal di Malaysia, di Selangor, ternyata mungkin bisa wafat di Mekah, bisa wafat di Jakarta. Kerana itu ulama mengatakan, dimanapun beraktivitas terfikir berbuat yang salah maksiat, bayangkan akan wafat. Itu akan menjaga kita tetap baik dalam setiap keadaan. Ya. Nah ini lahir, dia pingin menjadi laki-laki bayinya, ternyata Allah berkehendak perempuan. Kerana waktu itu sudah viral, ini anaknya Imran almarhum, karena Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Ya, anak ini karena bapaknya saleh, ibunya salihah, viral akan ada nabi terlahir di masa itu, maka berharap anaknya laki-laki, ternyata terlahir perempuan. Poin kita, ketika lahir ini anak perempuan, diberilah nama, wa inni sammaituha Maryam. Maryam. Ini poin kita. Perempuan yang terjaga, yang terhormat, terjaga, afifat, Maryam. Maria. Hadisnya, hadis. Saya tuliskan dulu, kita ambil yang Sunan Abu Daud dulu. Tak apa. Bismillah. Nanti kalau sudah habis insyaallah. Abu Daud, Sunan Abu Daud, nombor 4948. Imam Abu Daud tak pernah jumpa Nabi. Dia terima hadis ini dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima hadis ini dari Musaddad. Musaddad menerima hadis ini dari Hushaim. Hushaim mendapatkan hadis ini dari Daud bin Amr. Daud bin Amr mendapati hadis ini dari Abdullah bin Abi Zakaria, Ibnu Abi Zakaria. Abi Zakaria ini nama aslinya Iyas bin Marsad. Iyas bin Marsad. Abi Zakaria menerima dari Abu Darda. Nah, Abu Darda ini yang jumpa Rasulullah SAW. Abu Darda menerima dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima dari Musaddad. Kalau kita pakai redaksi hadisnya, haddatsana Amr bin Aun, qala akhbarana wa haddatsana Musaddad, haddatsana Hushaim. Kemudian an Daud ibnu Amr, an Abdullah ibn Abi Zakaria, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Apa hadisnya? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Paham? Tak. Innakum, izinkan saya terjemahkan dengan nahwunya ya, supaya agak dalam kita mengkaji. Innakum, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi.
Inna itu huruf untuk menguatkan sebuah hukum. Bila ada informasi dibuka dengan inna, maka tancapkan informasi dalam jiwa kita terdalam, jangan goyah. Nasab tu kalau dalam gramatikal menjadikan kalimat setelah inna itu fathah harakatnya. Masjid, ada inna, innal masjida. Tapi dalam makna di balaghah, orang berkata, orang Arab cakap, nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kokoh, tak goyah dia. Maksudnya apa? Bila ada kalimat dibuka dengan inna, tancapkan informasi dalam hati, dalam jiwa kita, jangan goyah. Innakum, sungguh tancapkan dalam jiwa kalian, jangan goyah, kata Nabi. Kalian semua tu tud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil kita hari kiamat. Dipanggil. Nada munadi, fulan, fulan, fulan. Bi asma'ikum, dengan nama-nama yang melekat pada diri kalian. Wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak yang dinasabkan pada kalian. Saya Adi Hidayat bin Muhammad, dipanggil Adi Hidayat bin Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada riwayat lain nanti bi asma' ummahatikum, dinisbatkan pada ibu. Ya, seperti Isa bin Maryam. Misal. Atau yang mohon maaf terjadi kecelakaan-kecelakaan yang kita jauhi ya. Yang zina itu, kalau dia zina walaupun dinikahi, tetap nasabnya nyambungnya ke ibu. Nah, kerana itu jaga diri ya. Jaga diri baik-baik, jauhi maksiat. Eranya sekarang sudah berubah dah. Balik. Fa ahsinu asma'akum, maka Nabi sampaikan, baguskanlah nama-nama kalian tu. Baguskan nama-nama kalian tu. Di nama-nama kita ni akan dipanggil di hari kiamat, kata Nabi, pastikan umat-umat Nabi tu namanya baik-baik saat dipanggil. Ya. Kerana itu dalam Islam tak boleh kita memberikan nama-nama yang tak baik. Nama-nama, gelar-gelar yang tak elok, tak boleh. Ya. Bahkan ada nama yang tak baik. Itu pernah ada seorang perempuan di zaman Nabi, namanya itu tak baik. Namanya Asiyah. Ada dalam hadis lanjutan, nomor hadis 4592. 4952, maaf, 4952. Ya. Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal, rawinya Ahmad bin Hanbal, dan Musaddad. Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad. Ahmad bin Hanbal, Musaddad menerima dari Yahya, bukan Yahya Imam Nawawi, yang lain. Dan Yahya menerima dari Ubaidillah. Ubaidillah menerima dari Nafi'. Nafi' menerima dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Apa kata Nabi? Disampaikan kepada Nabi seorang perempuan namanya Asiyah. Lalu qala, Nabi bersabda, anti jamilah. Namamu bukan Asiyah, namamu Jamilah. Digantilah oleh Nabi. Asiyah itu yang bermaksiat. Kenapa diberi nama maksiat? Karena maksiat itu kebanggaan di era jahiliyah. Kalau tak bermaksiat, tak banggalah dia. Ya. Dia orang jahiliyah itu disebut jahiliyah karena senang berbuat maksiat. Zina khatam. Mabuk tu mabuk, pemula saja mabuk tu 5 kali dalam sehari. Pemula. Pemabuk pemula tu 5 kali dalam sehari, era jahiliyah. Nanti ayat-ayat tentang mabuk berhenti, itu karena permintaan Umar bin Khattab. 5 kali dalam sehari. Itu pemula. Ya, khatam. Sehingga kalau berbuat maksiat, bangga. Nah, lahir perempuan ni, tumbuh dewasa, diberi nama Asiyah, yang berbuat maksiat. Maka dihadapkan pada Nabi setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya dari Asiyah menjadi Jamilah. Ya, itu dikonfirmasi oleh Imam Al-Bukhari. Di Imam Al-Bukhari nomor hadis 6178. Di Al-Bukhari nomor hadis 6178. Dengan rawi yang sama. Ya, Al-Bukhari menerima dari siapa? Ada Musaddad, Musaddad menerima dari Yahya, Yahya dari Ubaidillah, Ubaidillah dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sama. Jadi hadis dengan hadis saling menguatkan. Jelas ya? Anti jamilah. Kata Nabi, kamu bukan pelaku maksiat. Engkau orang yang elok. Elok dalam akhlak, dalam perilaku, dan seterusnya. Jadi ini boleh mengganti nama dari yang
maknanya tak baik menjadi makna yang baik. Hati-hati ya. Hati-hati, sudah dicek namanya, coba dicek lagi. Nama itu doa. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Ada nama-nama setan pun ada. Ya, dicek, ada 9 jenis setan. Nanti mungkin kalau tiba masa datang lagi sini, fisik ya, kita bolehlah belajar fikih setan. Belum pernah dibincangkan ya? Belum pernah ada tuh. Ya. Padahal mesti kita belajar. Kalau kita tahu jalan yang lapang saja, jalan yang bagus saja, tak pernah tahu di mana ada yang jalan tak baiknya, terpelesetlah kita. Kalau kita menghafal malaikat 10, bagus. Tapi tak pernah tahu setan, bahaya. Mesti tahu. Di dalam Al-Quran, syaitan disebutkan sama banyaknya dengan malaikat. Malaikat 88 kali, syaitan 88 kali. Malaikat mensupport takwa, syaitan memprovok nafsu. Ya, nafsu dan takwa itu pasangan nafsu dengan takwa dengan makna yang sama disebutkan sama 115 kali. Jadi kalau ada masa nanti kita bisa belajar itu, kenali itu. Di antara nama-namanya banyaklah. Misal masjid itu tidak luput dari setan, ada setannya. Namanya Khanzab. Khanzab. Dia akan menggoda orang yang akan sholat. Jadi kalau tuan nanti, puan mau sholat, dibiarkanlah sama dia, fokuslah kita. Fokus. Tapi setelah kita bertakbir di Abu Daud, fayaqulu syaitanu, Nabi katakan, maka setan mulai bertugas dia. Ya, uzkur kada, ingat ni, perkara-perkara mana saja yang tak boleh kita ingat, tak mau kita ingat, itu tiba-tiba ingat kita semua. Di mana tadi saya taruh kasut dia? Mobil ni bagaimana ni? Jemuran belum diangkat dah. Itu muncul semua tu. Yang tak ingin kita ingat, dia nampak, dia ingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti ada, kata Nabi, orang solat, dia tak menyadari berapa rakaat dia sedang menunaikan solatnya. Tak ingat dia. Subuh tu 2 rakaat bisa jadi 3 lah. Ini syaitan yang bertugas, Khanzab. Di masjid dia plus menggoda pengurus masjid. Itu Khanzab. Setan rumah. Namanya Dasim. Setan rumah. Bila masuk satu ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Maka dia akan berkata, dia cakap pada kawannya, tu kawannya. Dia bawa kawan lah. Atau tuan puan dari mana? Dari mall kah? Dari mall, pulang ke rumah itu ada setan mall. Ibu, ada setan mall itu. Itu yang membuat senang, lihat-lihat sesuatu sampai lupa. Ya, tak beli, kebawa ke rumah, bincang dengan suami. Ya, Dedi tadi tu banyak, bagus sekali tas tadi, ya. Di mall tadi tu. Ala Umi ini sudah banyak tas tu bagus-bagus, kan kita dihisap. Oh iya Dedi ya. Tapi yang tadi pun bagus tadi. Itu setan mall ikut ke rumah itu. Maka saat masuk rumah, kata Nabi, ucapkan salam, Assalamualaikum. Maka setan yang di rumah tu cakap pada kawan yang datang tadi, tak ada tempat untuk kita menetap di sini. Bila anda tak ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ini tempat duduk kita. Itu yang membuat tuan-puan kalau pagi tak ada masalah. Ibu pagi ke dapur biasalah. Ke ruang tengah biasa. Kenapa malam-malam jadi takut? Ya? Mau ke kamar mandi, ke toilet takut. Mau wuduk takut. Ya? Itulah syaitan menggoda, namanya Dasim. Saya ajarkan pada anak-anak sejak dia budak, sejak kecil. Anak saya pertama sejak dia usia 3 tahun, namanya Muhammad Hamilul Quran. Pernah pula sini datang 6 tahun lepas. Saya katakan, nak, ada syaitan namanya Dasim. Dia menunggui kamar-kamar ruang. Kalau masuk, ucapkan Assalamualaikum, dia pergi. Kalau tak ucapkan, nanti kakak diganggu. Dia langsung praktekkan, dia masuk kamar tu, dia masuk bilik, dia ucap Assalamualaikum Dasim. Dia sebutlah namanya tu. Ini ya. Ini nama.